berbeda gitu kan antara ini. Terus setidaknya kita bisa mengadaptasi yang sebenarnya yang anak itu seperti apa. Terus mungkin di lain kesempatan ada informasi dan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi selanjutnya untuk yang kedua Nobel autis autis aja ya silakan pada ya silakan Bu Faridah dan silakan rame nih ya ini banyak pantun ya tadi ini video pada lama jadi di post-post aja karena canggih teman-teman muda yang mohon maaf banget ya yang penting ada pinknya tuh jadi Mutia sebelum ada pantun kan jangan dulu pantun penting jadi pertama saya ini dulu begitu bangganya bergabung sama guru-guru muda di sini pertama belajar banyak lah gitu dari mereka semangatnya ilmu pengetahuannya pokoknya ingat masa muda dulu jadi gitu lah perasaan tuh semangat tuh udah gak kayak dulu lagi gitu terus buat apa sih gitu siapa yang tidak laki biar jelek lagu emang yang bilang jelek siapa? Lanjut ya Bu, pertama kagum dulu di sini anak-anak muda di sini semangatnya kayak gini dan anak juga masih ya kayak usia muda lah masih idealis kayak gitu ya terus kepada Bu Ani juga terima kasih telah mempercayakan Firman dan Adi walaupun hari pertama udah minta memang banyak kacamata sepatu udah habis semua jadi karena biasa pegang anak autis yang belum bisa belajar anak-anak kecil yang biasa dibikin di sana sini langsung anak besar karena oke deh Bu Ani bilang Kalimantan nggak bisa ada ya dari Kalimantan tuh kan jadi challenging buat saya gitu ya alhamdulillah bisa tertangani ya walaupun dengan berbagai macam cerita gitu tapi kan ceritanya itu jadi the best experience oh iya betul nanti akan saya buka dulu cerita itu kan saya tadi oh iya betul-betul menaklukkan terutama Adit ya masya Allah gitu kan ternyata dia dengan kalimat gitu bisa jadi gitu ya ketemu saya juga bingung ini Adit tahu arti kata pulang penekanan bahasa kita itu tidak suka kita pulang apa dia penekanan atau arti pulang yang dia maksud itu belum nemu nih kayak gitu jadi apa dia penekanan suara apa arti gitu nah jadi gini Pak Abdul Ibu Tia jadi kami tuh sama aja sih kalau autis itu kalau nggak Kamis atau Jumat karena Rabu kan anak kuliah S2 lagi kan jadi waktu yang benar bisa jadi saya pikir untuk kelas sendiri jadi saya cerita kelas sendiri tapi tidak jauh beda sih dari program teman-teman yang lain jadi alhamdulillah Pak Tri panggil Pak Frans kita IHT lalu kita praktekkan lagi di kelas seperti yang Bu Tia lihat waktu itu Zulfi ya yang kamu kalau disebut namanya gitu akhirnya kita cari trik kata Pak Frans coba jangan disebut namanya sebut nama teman sebelahnya dan itu alhamdulillah itu bisa berlaku di tutup Zulfi kemarin kan istri ya iya karena diinstruksi sama guru yang nggak tahu sama guru yang cek Zulfi geser sedikit tapi nggak tahu jangan sebut nama Zulfi ya sebut nama sebelah temennya misalnya Pak Ari geser kan dia ikut geser masih Zulfi yang geser jadi kita sebut nama teman sebelahnya jadi jangan sebut 3 guru tegur 3 guru ngamuk 3 kali ngamuk kemarin dia Sare Bu Eni siapa lagi satu lagi ikut ngumpul guru yang lain nggak tahu kan kalau disebut namanya gitu jangan disebut namanya jadi macam-macam gitu ya Bu jadi alhamdulillah jadi kalau kita juga setiap bertemu kan kalau bertemu MMR kalau di autis mungkin metode apa yang kita sebutkan karena semua itu tergantung kebutuhan anak gitu jadi
Jadi paling kita sharing kayak Farhan nih gimana nih Mary nih masih suka makan sampah. Jadi dia kalau makan sampah nih banget dia makan. Kalau sampah dibuka, diambil, ya Allah itu Farhan tuh. Jadi macam-macam anak saya Firman penggila kipas angin. Semua jadi tapi harus dengan suara saya Bu. Kosmos, Pisces, baru dia balik ke kelas kayak gitu. Kalau suara lain belum terekam lah yang dia. Sekarang kalau keluar saya tinggal bilang Mito Ciba, Kosmos, baru ini yang tadi pasang. Jadi dia tahu sekolah itu baru pasang Pak, jadi dia nunjuk Pisces, Kosmos, ucapan saya Kosmos gitu. Baru tuh masuk lagi kelas sendiri, yang penting dia sebutin dulu merek-mereknya. Kan pasti baru pasang lagi baru. Kalau tadinya Bu, waktu saya nggak tahu, tarik-tarikan masuk, dia nggak mau gitu. Oh ternyata bukan itu, dia cuma pengen disebutin aja nama merek-merek kayak gitu. Udah tersebut masuk, nah itu kan tips-tips kayak gitu kan hasil kita ngobrol-ngobrol Bu. Gimana nih kelasnya Nana, gitu. Jadi kita saling gimana kalau begini, gimana kita saling coba kayak gitu. Jadi nggak kita simpan sendiri masalah kita gitu. Jadi ya alhamdulillah sendiri. Benar-benar anak-anak muda tuh keren-keren sendiri. Jadi belajar lah banyak gitu. Jadi kita sering-sering Dharma. Ini habis upacara hari guru nih kemarin. Firman. Lalu, nah ini tadi mau ini dulu. Ini biar membawa bunga. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tadi kan Bu. Iya. Masih ada duluan. Rencananya dari. Rencananya dari ternyata pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Semoga bisa seru dan asyik. Kita belajar. Ayo tajin obat syakra agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf kalau presentasinya tidak banyak-banyak. Lanjut Mbak Dharma. Untuk bikin nah jadi Bu karena kita hasil kombel ini pembiasaan pagi dan pembiasaan terus kita nah kebetulan di kelas saya ini kelasnya Pak Dery ya udah terbiasa melakukan kebiasaan baik habis makan cuci piring tuh saya foto adit gosok gigi wadah gosok gigi jadi ini setiap hari alhamdulillah bahkan kalau tidak ada gosok gigi kita malah marah Bu gosok gigi di rumah ya gosok gigi marah sama oh ya udah gosok gigi dulu karena kita mau pulang cepat gitu loh Bu kayak ulangan gini kan nggak perlu lah pulang itu nggak bisa harus izinnya begitu kan nggak bisa fleksibel dan terus kalau Walda sama Adit rajin Bu dia jam 6.15 sampai sekolah. Kalau Firman mungkin nggak ada fotonya karena belum pernah ada dia jam 6.45 belum datang karena kata mamanya 6:30 baru bangun. Nanti dipaksa katanya mungkin dia itu nanti PR kita lagi nanti untuk di hari berikutnya makanan buat anak-anak karena kan jadi begadang kan anak-anak makan apa aja begadang anak autis jadi untuk PR berikutnya karena orang tua kalau kita yang bicara mungkin nggak di apa Bu ya nggak dihiraukan gitu kecuali nanti ahli atau patri nanti datang mungkin baru didengar karena pengaruh untuk anak jadi saya nggak nemu foto Firman kalau pagi itu nggak bisa kebiasaan baiknya Indonesia Raya nyanyi itu ini alhamdulillah terus kita lakukan dan semua kelas autis begini Bu ya kelas saya semua nah kita ada circle time setiap pagi waktu itu kita tiap hari ya Bu Hani ya circle time tiap hari kalau sekarang kemarin sudah kita kurangi seminggu 2 kali saja. Jadi ini kita mencari anak-anak bersosialisasi dengan jadi sekarang udah kenal tuh Jetro Kakak Walda Adit karena kita pagi kita sebut nama anaknya misalnya selamat pagi Jetro apa kabar jadi sekarang kita kelas berapa dulu ya kelas 1 berarti kita sebut tuh tiga anak kelas 1 selamat pagi Alfian apa kabar baik bergantian sampai kelas 5 gitu terus sapa paginya halo kawan sebut nama teman jadi mereka kenal nama teman jadi sekarang saling kenal lah anak autis tuh nggak tuh dirinya sendiri kayak gitu untuk anak yang bisa ya bisa kakak Warga kakak Adit disebut kayak gitu seperti itu terus kita kan disarankan di hati itu anak-anak autis itu dipenuhi dulu kebutuhan geraknya gitu ya biar di kelas
tidak terlalu aktif kayak gitu. Jadi kita kayak apa, gerak irama, gerak lagu kayak gitu, senang bersama. Buat energi. Iya, iya, energi yang penuhnya itu pokoknya kita salurkan dulu seperti itu. Lanjut, Kak. Nah ini dilaksanakan oleh semua kelas setia. Dan ini saya hanya foto saya. Kita ada cooking class, ya kan, sebelah nomor 1 ini kita cooking class. Waktu itu kita masak perkedel isi telur puyuh. Jadi anak-anak, orang tua sih yang apa, anak-anak tuh cuma apa, membentuk kentang, masukkan telur puyuh, mereka jadi bubuk-bubuk kayak bang gitu. Langsung dimakan sama puyuhnya. Itu edit langsung dia si telur puyuh. Ini kok anak anteng, tapi dimakan itu telur puyuh sama kulit-kulit. Pelet tadi dimakan kok pelet, Pak. Pelet Pak. Belum. Nanti nih video berikutnya yang dia pernah gitu lagi yang cantiknya. Nah, yang kedua, ini video sih di post dulu. Yang kedua kita itu bukti outing class. Yang autis kita ke Ragunan. Nah ini semua kelas autis dari SD sampai SMA, alhamdulillah. Dan orang tua ketagihan nagih ke Ancol ya Pak. Bu kapan ke Ancol? Ke Ancol tidak jadi ngejar-ngejar, kalau ke Ancol ke laut kali ya. Jadi saking excitednya orang tua kayak, oh ternyata anakku bisa kok pergi jauh. Anakku pas di didampingi kita yang bawa tuh mau, ini tahu aturan, dia kok bisa. Nanti Pak ke Ancol kapan? Ke lapangan banteng aduh. Orang tua tuh jadi merasa oh bisa berhasil kayak gitu. Terus yang nomor 3 itu Waldan, Bu, kecapean kan kita ke ini Bidakara. Kita tuh yang autis tiap 1 minggu sekali pelajaran olahraganya tidak yang lain. Kalau kita belajar apa sih permainan apa ya? Permainan terstruktur lah, ada pun kita capek sendiri. Ya kan Pak? Mereka pengono teman kalau yang gerak jalan sampai jalan Bidakara jalan. Mereka tahu apa, tahu rute, tahu aturan, mobil minggir, pokoknya kayak gitu. Kalau ada capek udah tiduran dulu tuh. Karena ini dia apa, kayak gitu lah, nggak bisa capek sedikit kayak gitu, capek. Nah jadi alhamdulillah gitu kita laksana gitu tiap hari Selasa kalau kami autis berjalan. Lalu yang terakhir 4 kita ada melukis kaos gitu ya. Jadi orang tua bawa kaos, kita gambar sesuai kesukaan anak. Kalau saya saya gambarkan itu burger sama es krim. Adi senangnya ikan, dia sampai makan pelet yang dimakan. Ambilin pelet harus. Kalau Firman kan penyuka kipas angin, saya gambarin kipas angin. Jadi mereka mewarnai sendiri kayak gitu pakai cat air. Beli di Shopee murah 32.000 24 warna. Itu kita ganti nggak Pak Fadri? Boleh Pak. 32.000 malu. Jadi 32.024 warna. Kalau kelas lain Gibran digambarin apa namanya itu Power Ranger, jadi sesuai minat anak, jadi mereka mau warnanya dengan semangat kayak gitu. Kalau Zulfi buat masing-masing anak seperti itu. Lanjut video. Jadi Waldan ini kan nggak bisa capek. Lagu wajib nasional negara Indonesia adalah Kita adalah Indonesia Raya. sip. Warna bendera negara kita adalah, lihat sini. Warna oke, merah artinya Merah artinya berani. ya, putih artinya Oke. oke, good boy. Tepuk tangan untuk Waldan. Rutinitas Adit menyusun angka dan jumlah gambarnya. Berapa lagi itu? Dia maunya nyusun ini dulu, nyusun kartu, nyusun kartu, nyusun dua. Mana lagi cari angkanya, angka berapa? sekarang hebatnya kalau Ya betul itu. Tempel. kurang dari 10 ya. Ucapkan Dit. Ucapkan 3. Ucapkan 3. Ya 3. 4 cari. Kesempatan waktu untuk menyusun, habis ini dia nulis. Nah, habis ini belum paham mungkin belum. Nah, itu pokoknya. Ya lagi.
Pagi-pagi Pagi-pagi nih Pak sebelum Ucapkan 5. Karena masker udah bingungan bawa yang hai sama dia di dompet, maunya masker di sekolah. Jadi saya siapin masker dengan Mbak Ike tuh di kelas udah saya siapin. Pokoknya sampai gerbang, maskernya dia buang. buang. Maskernya di Ya, lagi. maskernya Mbak Ike sama Mbak Ike suruh-suruhnya buang juga. Ucapkan 5. 5. Aduh, baru keluar suaranya. Iya, 6. Iya capek gitu kan dari pramuka kan ada 3. Ucapkan Dit. Ya. Berapa lagi tuh? Oh, ada tulisannya. Putih artinya. Lihat sini. Warnanya oke, merah artinya. Merah artinya berani. Ya, putih artinya. Oke, good boy. Tepuk tangan semuanya. Rutinitas Adit menyusun angka dan jumlah gambarnya. Berapa lagi itu? Jadi pakai bimbing aja ya. 5. Jadi dia harus menyebutkan apa yang saya tunjuk. Udah mau keluar soalnya. Dinda. Pagi sayangku. Dinda sehat. Alhamdulillah. Oke sayang, dadah. Sudah selesai. Hebat. Good boy. Lagi. Iya hebat, mantap. Bener lagi. Oh, iya. Apa itu? Iya pagi. Iya meja lagi. Iya nasi, udah hebat. Lagi beneran. Iya. Oh iya iya Ibu Farida. Walda. Ini dulu baca dulu, ini apa baca? Topi. Iya yo. Oke, good boy. Sekarang nih. Iya, nah jadi ini ada pantun penutupnya Butia. Butia bawa pohon bonsai ya. Duduk makan strawberry. Yang sebentar setelah usai, bawa pada. Jalan sendiri. Setelah usai, lupa pada. Itu mikirnya malu-malu pada rumah. Nah, saatnya saya undur diri. Mentari senja telah tenggelam, darun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi semangat lagi kembalinya ya, kita banyak pantun dan observasinya, jadi kita nggak ngantuk ya kalau udah siang ya. Di mana-mana dia mah begitu. Buat yang satu ngomongin Pak Dirjen Pak. Ini sebelah. Ini kok heboh ngapain gitu ya? Ternyata yang heboh. Kita akan mendengar komentar dari tenaga hitam. Double. Jangan coba boleh heboh. Mentas dari namanya ya, Iya. jadi yang ditambahkan oleh Bu Hasan ini ditambahkan. Topik bulan ini kemarin diinfokan oleh Bu Hasan terkait implementasi pembelajaran di kelas, ada yang kelas logo, autis, dan sekarang tenaga hitam. Sebelumnya saya minta bantuan teman-teman dulu ya, terusnya ada sih yang sudah melakukan, dampaknya seperti apa dari kombalnya gitu. Oh ya.
saya telah berhasil mengumpulkan 5 apa yang sudah mereka ambil dalam kelas. Pertama itu Pak Yusuf, kemudian Bu Emi, saya sendiri, Bu Oce, dan Bu Eka. Yang dilakukan oleh Pak Yusuf adalah pembelajaran digitalisasi. Jadi minggu kemarin sekolah sudah melaksanakan asesmen sumatif. Ya. Pak Yusuf minta saya buat pinjam Chromebook-nya, dan beliau hanya menggunakan Chromebook-nya sebagai digitalisasi dalam ujian asesmen sumatif. Kemudian ada saya, kalau saya yang saya bagikan adalah pembiasaan literasi pagi. Jadi artinya memang di jadwal tuh 30 menit awal dari setengah 7 sampai jam 7 itu ada pembiasaan literasi pagi. Literasi pagi yang saya bagikan adalah bersumber dari buku bacaan yang ramah anak dari internet. Dari internet itu ada beberapa buku bacaan yang mudah untuk diikuti. Hanya saja kelas saya kan dari C1, jadi dia nolnya itu sedang berat. Jadi seringkali saya bacakan sekaligus saya bermain game. Misalnya itu di gambar itu ada apa aja, misalnya ada kodok, terus di slide berikutnya coba gimana kodoknya itu diunjuk. Jadi walaupun dia kelas 9 tapi dibawakan dengan cara tebak-tebakan seperti itu, antusiasnya cukup muncul. Kemudian ada Bu Emi. Kalau Bu Emi ini masih klasikal, hanya saja dia membuat soalnya itu sesuai dengan diferensiasi anak-anak. Jadi ada yang sudah mahir mungkin dilengkapi dengan banyak teks, terus kalau yang masih kurang mahir membacanya banyak dengan gambar. Terakhir itu ada ceritanya Bu Ocha terkait kebiasaan menyiram bunga ya Bu Ocha. Nah, jadi bentuk menyiram bunga ini membentuk kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap tanaman. Dan terakhir ada Bu Eka. Bu Eka juga sama, ini terkait dengan pembiasaan untuk menggambar. Jadi kelasnya itu dia mengajak siswanya untuk kegiatan menggambar. Nah ini tadi yang Pak Yusuf. Ini dia implementasi asesmen sumatifnya menggunakan Chromebook, menggunakan Google Chrome, dan menggunakan akun belajar ID. Ya. Tapi cukup ya Kita punya 9 Pak. Oh iya. Yusuf kemarin minjemnya 7. Iya. Ini masih ada. Nanti kelas Farida pinjam ya Pak. Boleh. Dia kalau di ruangnya itu biasanya ada. Kelas Farida pakai tab dulu. Tab yang dikasih sama komite ada semua anak kalau kita dapat kelas yang kemarin tuh semuanya dapat. Jadi tabnya itu dia bisa pakai khusus gitu. Kalau udah Ada di mana sekarang? di mereka masing-masing semua anak punya. Jadi sebelum masuk ke situ, kalau yang masih suka banting, pakai itu dulu ya. Di kelas batik itu dipakai buat gambar, jadi supaya nggak habisin kertas, gambarnya di situ dulu. Kalau udah bagus, baru gambar kertas. Oh, mereka ada ya. Ya, mereka dapat semuanya. Waktu hari apa sekarang hari anak ya? Hari pertama ya dan sosial. Iya. Mereka sudah beli itu bagus. Maksudnya bukan yang Pas kan panen raya kita yang pertama. Pokoknya semua anak dapat semuanya, mau yang SMA sampai SD semua dapat. Nah kalau yang ini Enggak dari komite. Harga 30.000. Ya tapi maksudnya dia yang agak good quality, bukan yang extra itu. Kelas batik itu pakai itu sebelum gambar, mereka pakai itu dulu kalau udah bagus, beli. Jadi nanti bukan dia mau pakai Chrome sebelum dibanting, ya dulu gitu kan. Kalau dia udah oke, gitu kan. Sama masih ada juga kita tabnya juga ada yang di luar ya. Ya, ada 5.
yang dikasih. Oh, di masih di satu. Di masih. Yang satu buat yang absen itu. Oh enggak, itu kan Ini. kan yang pertama kita beli yang putih yang 2 mega ininya. Ada. Nah, ini tentang kebiasaan tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi sebelum membaca cerita anak, saya ngajak dulu anak-anak buat menulis tanggalnya. Seringkali sudah jelas-jelas bulannya bulan November. Saya tanya bulan apa Dewi? Juli. Ya, otomatis Juli pun udah ada tulisannya. Gitu. Kamu nggak nyimak ya? Cuma saya tanya teman-temannya udah betul. Saya balik lagi ke si anak tersebut baru itu masih bingung di penulisan hari juga. Hari Selasa itu tulisannya seperti apa gitu. Akhirnya secara bergiliran tiap minggu ada jadwal yang menulis tanggal. Kemudian baru saya giring ke cerita tentang literasi anak-anak. Kemudian yang berikutnya nih cerita tentang Bu Ocha. Pembiasaan program gardening di kelas 1 ya, kelas Bu Ocha. Ya. Di pembiasaan ini dilakukan Bu Ocha rutin sebelum mulai pembelajaran di kelas setiap pagi. Ya, pembiasaan ini berkaitan dengan program P5 yang ingin dibentuk oleh Bu Ocha itu karakternya dalam dimensi kemandirian dan berkelanjutan. Iya, ada kemandirian dan cinta terhadap lingkungan. Jadi kebiasaan pagi yang Bu Ocha lakukan ini berkaitan dengan program P5-nya yang akan Bu Ocha bangun. Selanjutnya ini yang Bu Emi. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish we're here. Put your heart, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones for today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. Memories bring back. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. Put your heart, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back. Memories bring back. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. Put your heart, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back. Memories bring back. SD yang kelas 5 Ini nya yang ada angkatan pertama sekolah ini buka. Makanya usia yang masuk usia yang sudah tua-tua, cucu. Iya. Harusnya 4 kelas. Kita bermasalah nanti setelah ke depan masuk SMP ada Papua nih. Kalau kita bukan 2 kelas 16 kan 4 tahun kan terima. Nah, itu. Ini 4. Kalau dia sekarang posisinya 99 Pak. Harus dipikirin dari sekarang Pak. Nanti kalau kelasnya nggak ada, berarti harus ngajuin untuk PPDB-nya dikurangi gitu nih. Daya tampung. Kalau kesini udah kita kurangin Bu. Cuma memang mudah-mudahan 2024 itu jadi SLB barunya di kawasan Hari di mana ya? Mana nih berita itu? Ada di sana di Makassar. Iya bukan di Makassar sini di Kecamatan Makassar sini. Barang di dekat itu malah. Itu belum ada. Dan 3 katanya, tapi hanya 1 katanya mau dibangun 3 tapi tahun ini hanya yang belum ada sama sekali kan sih. Satu lagi. Siti informasinya kalau pusat Jakarta Pusat itu pusat sebelah mana? Kawasan. Oh Jakarta Pusat sana ya. Ya pusat. Pusatnya di sini. Kawasan dibangun 2004 dibangun berarti 2025 dibuka. Ini kan kita itu menyelamatkan G7. G7 yang nggak keterima di sana lari ke sini semuanya kita belum punya lulusan. G5 juga kan?
Negeri 5. Kalau di sananya susah, rumahnya deket-deket antara daripada jauh-jauh dari sini aja kan. Soalnya baksonya kan lurus Pak. Mudah-mudahan kita sudah ada penyelamatnya gitu. Ketika kita buka 2 kelas untuk SMP, 4 anak ini bakalan ke singkir nih. 2 tahun angkatan yang sekarang kelas 5 sama yang kelas 4 kan 4 kelas. Emang risikonya kalau kita nggak ngitung dari awal gitu. Karena dulu kan disuruh masuk aja sama, negeri 10 juga gitu. Negeri 10 waktu itu masukin aja sih. Iya, risikonya begitu. Termasuk ada anak kita yang HIV/AIDS tuh kan. Masih ada yang dari panti. Dari panti yang kita itu ya. Macam-macam deh pokoknya kalau negeri 10. Waktu aku pertama kali masuk Jakarta Barat itu semprot. Itu sih Bu Asi yang jadi P3 PAUD nih. Zaman itu jadi kasih, memangnya ngurus. Nah, dia mas, nggak apa-apa lah dia kan struktural. Kalau kita kan memang kerjanya pakai hati. Coba dari depan aja Pak itu kan baunya minta ampun Pak. Dari pintu gerbang tuh baunya gimana? Saya merasa pasti saya mau pingsan cuma suruh bayar dia tidak. Kapan? Waktu 2007. Oh enggak, saya ya berarti Ocha udah Ocha enaknya. Karena 2008 saya masuk, 2008 masuk itu berdua sama Tere itu kita berdua itu sakit itu kotoran di mana-mana Bu. Ayo, kalau nggak aku yang bersihin sama Tere, di panti. Bu, itu di panti kan itu benar-benar mengenaskan banget. Ya Allah, saya udah nggak bisa. Nah itu baunya seminggu sakit kok. Itu pakai uangnya Pak SMP Negeri 6. Udahlah nggak pikir-pikir pokoknya ayo pakai uangnya SMP Negeri 6. Semprot semua bersih, itu kan bersih semua. Terus tinggal kemana-mana aja mau peksos. Kan ada peksosnya di sana ini. Bapak-bapak malah pagi saya nggak bisa nih gitu, masuk jorok minta ampun. Udah pernah semprot sama aku gitu ya. Nggak tahu kalau si itu kalau ada di situ ada yang mimpin maksudnya kasihnya ya, ada kasihnya. Udah kasihnya cakep, menes gitu. Lebih dari Mbak Dina deh. Dia rambutnya segini cakep banget. Tapi kalau nggak bersihan gimana Pak? Itu bagian balik lagi ke sini ya. Udah disemprotin semua, udah bersih semua Cak. Udah wangi ya, baru anak kita mandiin. Iya benar. Saya mandiin Bu. Mandiin kan Pak, suruh baris gitu. Baris semprot langsung gitu. Mereka bukannya ini girang semua. Aduh, kacau banget itu pengalaman PSBB. Akhirnya ya udah langsung masukin sosial. Ini mau diapain gitu bicaranya kayak gitu. Itu ngamuk pertama kali itu Jakarta Barat masukin sosial. Dari itu udah selesai itu akhirnya kolaborasi bareng udah diurus. Jadi Tere yang bolak-balik tuh dia dulu di situ sama ada siapa ya waktu itu ya lupa deh ada dia udah keluar dari Negeri 6. Dia yang datang tuh Pak, kita yang ngurusin sekolahnya. Kamu nggak bisa, dia datang sih mobil nggak ada. Kita mau pinjam mobil dinas sosial nggak ada. Akhirnya ya udah kalau gitu saya guru saya ini datang ke sana deh gitu dan memang perjuangan banget tuh 28. Tapi dari situ terus kita jadi punya nama. Kan orang yang datang jadi bersih kan, udah bersih begitu Pak, baru deh orang satu-satu mau pada nyumbang. Nah waktu itu coba Ocha 2007 siapa yang udah baunya banget. Beda baunya dari pintu gerbang Cak, dari pintu gerbang itu udah ya. Makanya gue bilang gini, kalau aku sih kerja kayak gitu nggak jijik asal jangan itu lintah gitu, jangan deh Pak. Kalau gitu mau bersihin kayak gitu, ayo dah gitu nggak bakalan ada yang namanya jijik. Makanya udah selesai. Tapi bersih bertahan lama kan tuh Bu? Bersihnya bertahan lama. Kan kita marahin dulu seksosnya. Abis udah bersih, udah wangi, udah ini gitu ya, udah kita urus semua, kita marahin seksos. Udah
udah pet sosial kita marahin, kita datengin suditnya. Sudit sosial ini kan pada uang kamu sudit sosial. Ya memang harus ada orang-orang yang kayak gitu, kerja pakai hati, terus benar gitu mau yang badai itu sih waktu itu. Lanjut Pak Dharma. Jadi cerita terakhir dari Bu Eka, kelasnya itu melaksanakan kegiatan logis dan gunanya itu untuk meningkatkan motorik halus anaknya, kemudian motorik halus dan Cat air. Masih krayon apa udah cat? cat air. Kalau yang tadi si ini pakai Cat ini khusus baju kain. ada di shop yang Jadi nggak pakai air lagi kita. dia tinggal Buat sablon gitu ya. Langsung Buat aja. sablon ya. Ada merah, ada kuning, misalnya warna kuning itu tinggal warna kuningnya, nggak usah dicampur air lagi. itu ya Tadi tuh khusus Sudah 2024. Itu kan Ada linknya. dicuci kan? Dicuci kan? Ya airnya hilang aja. Yang dulu Harus 22.000. dikunci, itu nggak apa-apa 32.000-nya, tapi ibu minta ke batik itu water glass dikunci pakai water glass. iya benar. Tapi direbus. Oh iya, dilorot. Iya. Enggak sih Pak, kalau di water glass nggak usah pakai dilorot, yang dilorot itu pakai ini. Dia bisa dicuci Kalau aja. gini, kemarin kita dapat yang pelajaran batik itu pakai soda kue sama ininya. Nah, sudah kue kita banyak, ada Iya. tuh 6 kilo tuh. Jadi soda kue dicampur sama warna. Iya. Kunci warna. Nah Nanti tinggal dicuci pakai sabun. Iya. di ini di apa di Ini ada kok yang itu yang di lemari itu ada 6 kilo. Bahannya Bu, bahannya. itu kan bisa Oh, bahannya. Bisa kalau macam-macam itu. iya bisa kaos ya bisa jilbab Jilbab. Si guru jualan kayak gitu, beli kaos. Putri saya beli kaos harga 15.000 di toko yang indah. Rekomendasi Pak. Kaos putih Bu. Yang Dia luas gambar sendiri gambar. Iya. Aku dijual-jualin dia. Iya. Pakai itu juga. Pakai apa? Kalau kata abangnya harga catnya tidak mahal, tapi harus dikunci kan rumahnya. Masih pakai dia kan sampai sekarang. Aku lihat dari kalau anakku udah nerima itu Pak udah nerima orderan udah kalau mau bikin ya kaos. nah lukis kaos dia masih SMA kelas 12 berangkat kan dia lukisannya tuh Graffiti atau murah ada murah macam-macam murah ada bisa semua Kalau ya di dalam saja kelas bisa gimana? Dalam kelas dilukis Tergantung anaknya ya gitu ya. Oh, boleh. Kalau dia membuat distraksi, Iya. atau tujuannya gini satu sisi ini tuh belajar angka, kalkulasi, gambar Oh, yang iya. ada angka, ada apa, ada kan ada yang sensitif terhadap visual tuh Oh. bisa kan tapi yang biasa sahabatnya yang ini. iya Ya, bisa nggak bisa kalau kelas ini Bapak bisa dulu nih negeri barat tuh sini di sebelah sini apa tentang bidang sebelah sini nanti tentang ikan dan ikannya itu pun buat itu buat tracking gitu loh. Ikannya ada berapa yang kecil yang besar terus di dalam perut ikan ada angka gitu. Bisa belajar kelas ya lihat Iya. Ganti ya. Iya, pokoknya semua tembok, semua pintu tidak boleh ada tempelan apapun. Semua gimana? Iya, nggak boleh ada apa-apa. Ini baru pada nempel itu selesai ya. ya karena rusak itu temboknya kan rusak gitu tapi kan kita punya uang maintenance Pak ya kan Tapi kan dulu-dulu kadang nempel masih kayak anak, gitu jadi kayak iya anak. maksudnya gini kalau sampai tidak boleh itu lucu kalau rumah saya mah nggak boleh Pak jangan di pokoknya jangan mampu kalau mau mampu pakai bor gitu ada sendiri kalau rumah saya dia emang begitu bukan berarti nggak boleh ini ya kan dia susah gitu kalau udah ngebor gitu kalau udah mampu bukan ngebor mampu itu susah kalau udah bolongan itu kata si tukangnya gitu pun nanti kalau bisa jangan di paku gitu ya nurut tapi kalau tempelan Pak di mana silakan aja Saya tuh sampai bawain teman-teman waktu itu yang apa alat tempel yang terselasi ya ini nggak yang besar-besar itu saya jelasin Bu ini nggak akan bekas dan itu tidak boleh ada di bawah
Masih baru dia mau buka sekolah ini, jadi jangan. Takut itu takut pemeriksaan. Tapi emang inspektorat sekarang agak galak Pak, bukan agak galak, maksudnya inspektorat tuh sekarang luar biasa galaknya Pak. Aduh, ampun. Pertanyaannya kadang-kadang nggak logika gitu loh. Harusnya kalau yang mau pemeriksaan jangan cari kesalahan, tapi bagaimana? Oh kalau ini masih salah, nanti refleksinya gini loh, gini. Tidak kemudian nyala-nyalain gitu. Ketemu saya 2019 Pak, tak marahin sisa. Maaf ya Pak, lah aku bener gitu. Jadinya kesel banget deh waktu itu. Gitu. Terus saya balik pulang. Nggak bisa begitu, ini. Saya itu gini. Sudah saya tulis di sini baru. Oh sudah ya Bu ya. Nggak mungkin saya begitu. Balik lagi tak marahin Pak. Saya menang. Gitu. Saya menang sih, artinya kita kalau kita benar lawan aja. Oke, dah balik. Udah. Oke, kita kasih plus dulu ya atas presentasinya. Selanjutnya Boleh nanya-nanya? boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu yang tadi digital itu bentuknya apa ya? Yang Sumatera. Oh, ini Google Form. Google Form. Ya, nggak pakai kan Google Form. Kalau Google Form sih ya kalau dulu yang canggih banget ya sampai bisa bikin gitu ya gambar dan lain sebagainya itu masuk. Buat anak kan pakai CBT, terus pakai CBT, yang lainnya pakai CBT supaya ini kesannya juga kesan penggunaan aplikasi, misalnya penggunaan digital, terus dia dibuat di itu pakai Google Form, tapi Google Formnya bagus, gambar ada masuk di situ Pak, semuanya ini bagus banget. Saya sampai ya ampun ini niat banget ya jadi guru, maksudnya bener-beneran gitu. Dan itu untuk anak-anak yang ABK ya Pak, untuk anak-anak yang PDBK, maksudnya yang PDBK tuh disiapin bener sama dia Pak, aku nggak mau banget. Yang ini SMP 29 Di Jakarta. Oh iya. Ini apa muncul ya. Nah terus dari itu jadi dia jadi inspirasi nih buat teman-teman yang lain. Oh bisa ya, oh ini akhirnya dia belajar itu. Kalau ini baru Google Form biasa ya berarti ya, Google Form biasa. Karena kan ada form. Ada gambar. Oh iya. Iya. Ini Pak Yusuf bukan kata itu. Karena Google Form from Google itu ya. Dari kelas 5 sampai S14 2 kali aku ini Pak Yusuf. Oke. Sebenarnya misalnya dia bisa masukin gambar, bagus cerita gitu. Saya belum lihat tampilan soalnya, mungkin ada kali. Mungkin udah kali. Dia penasaran aja karena ngelihat yang 29 gitu bagus banget gitu. Bisa copy dari gambar internet langsung bisa kan untuk buat. Iya. Tapi memang bagus itu, artinya gini Pak. Itu tadi yang namanya akomodasi yang layak itu gitu loh. Kan itu akomodasi yang layak. Orang saya sampai bilang gitu, akomodasi yang layak benar. Anaknya juga senang. Iya. Terus soal kan pakai laptop, gue juga pakai laptop. Iya, ini kan dibedain ya Bu ya. Jadi nggak ada ini. Menarik emang gitu ya. Terus satu lagi tadi tadi apa ya? Bahasnya apa? Sebelum anak-anak belajar, saya memberikan garis bergaris anak-anak biasa untuk menyiapkan halaman yang ada di sekitar sekolah. Tujuannya adalah pertama saya mengasih kemandirian, tanggung jawab dan agar dia hal rutinitas yang dia bisa lakukan ketika pagi hari ada sesuatu senangnya yaitu dia senang melihat pohon-pohon, jadi di situ dia bisa belajar buku itu. Karena saya masih mau karakter, masih benar-benar penanaman karakter sekali gitu
belajar sino gitu, tapi dia belajar dengan sikap, dengan dia bisa bekerjasama dengan teman. Saya lebih ke untuk semester 2 dia sudah sebelumnya juga sudah akhir-akhir minggu ini juga sudah duduk muter buat saya pas satu tuh ya, ada yang di lemari, ada yang di kolong meja. Dulu saya ngapain ya, pusing banget awal-awal asesmen ya, tapi ketika saya sudah melihat ketika kita sudah mempelajari nggak sebentar ternyata mempelajari sebulan 2 bulan pas 3 bulan ini saya baru nemu yang memang anak dia bisa belajar juga mudah untuk mereka mengerjakan semuanya gitu, dia bisa menyiapkan, bisa bicara ini pohon itu anakku saya ya gitu, bisa ngomong cuman nggak mau mengungkapkan gitu, bukan ngajarin kalau nggak dipancing dia nggak mau ngomong gitu. Kalau dia saya Down syndrome 3 gitu jadi dramanya masing-masing gitu. Saya inilah strategi apa yang saya berikan dalam di bulan Oktober kemarin di pertengahan. Saya dapat tuh nya udah gitu, saya cocok untuk kebiasaan yang saya tadi gitu, cocok berarti ini saya jadi selanjutnya untuk ternyata memang kita mau masuk, awalnya saya mau masuk ini tracing agak nyambung tracingnya menebalkan garis, ya malah dirobek, malah itu di dicoret-coret, benar-benar nggak masuk sama sekali. Sampai semester gimana yang satu dari partai itu jangan saya tuh sehari nyariin anak yang hilang, dia harus kunci ke kelasnya. Tapi sekarang saya udah tahu bahwa kelasnya di sini dan ketika saya udah mulai keluar, jadi benar-benar bisa tahu loh ya, karena ya senangnya di situ, dia kok saya udah nggak pernah nangis, saya tadi jadi ada nangis, ada kabur, ada yang nggak bisa diam tuh dosen itu tiga-tiganya. Oh, mama maaf ya, hari ini nggak belajar kenapa kayak kalau di yang satu dapet udah aku bilang semuanya dan saya lupain, aduh maaf ya mama, benar-benar saya pernah nggak hari itu, jadi ngurusin mereka berlima itu ada aja gitu. Padahal mereka tuh ngerjain gurunya kayak gitu. Saya ngurusin yang di kamar mandi, yang di dalam mau bayar minum makanannya semua tumpah di kelas. Saya benar-benar nggak bisa mengkondisikan, belum bisa nih, tapi saya yakin pasti ada nih kuncinya gitu. Jadi memang itu dia adanya Ponggel ini benar kata Bu Farida, ketika kita memilih lahan terus kita utarakan ke gitu, gimana Bu? Oh gini aja Bu, ada solusi yang memang kita akan coba gitu. Hasil, ya ini coba Bu ya, coba anak-anak mungkin dikasih video pembelajaran yang menarik gini. Jadi tuh ada solusinya. Makanya saya senang banget sebenarnya program Ponggel ini, jadi kita saling sama bantu, pertama kolaborasi, terus bisa saling berpikiran, besoknya itu nggak stres sendiri akhirnya. Karena memang saya terkendala sekali ketika, karena saya udah dapat kelas 1 udah hampir 2 tahun ini, jadi muridnya kan baru lagi jadi baru pelajari lagi. Tahun kemarin beda, tahun sekarang lagi tantangannya ternyata lebih berat. Berarti tinggal gitu, nulis buku, nggak usah nulis buku dulu, nulis cerita yang tadi dia ceritain itu yang satu kali. Nggak usah karya ilmiah, tapi cerita. Mereka bikin judul besar, pengalaman apa kan gitu ya, curcol aja. Pengalaman yang kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Iya, di sekolah. Jadi satu orang tuh cuma punya tugas nulis 1 lembar, 1 atau 2 lembar gitu. Tentang cerita apa nih yang paling berkesan sama mereka ngajar gitu.
udah pernah ngumpulin judul Bu, judulnya belum. Tapi bagus juga sih judulnya udah ada. Judulnya udah ada Bu. 36 orang gitu kan. Tidak harusnya 36 itu jadi orang mau nulis gitu kan. Atau kalau Bapak bikin wajib gitu kan ya. 36 orang sudah ngirim judul. Nah, cuma kasus mereka sibuk mau ujian waktu itu ya. Ujian ini PMM juga waktu kemarin berapa Kayaknya harus ini. Iya, jadi harus pendampingan. Iya, betul. Kayak harus diwakilin gitu kalau kita. Kemarin kan koordinatornya bukan dia yang bagian perpustakaan. Jadi bukan dia bilang bahwa ini kayak nggak bisa, harus didampingin bikinnya. Jadi berpikir di sela-sela waktu-waktu di per orang misalnya 1 jam 3 orang ayo kita temenin ngetik bareng gitu loh Bu. Kalau nggak ditipin berjalan. Padahal kalau dia ngetik sebentar kamu ya 15 menit kelar ya. Iya. Bareng-bareng kayak tadi paling Iya, makanya saya bilang kayak edisinya jangan karya ilmiah, jangan Pokoknya bebas gitu ya. iya, jadi misalnya gitu, tarik dari ini guru baru selesai pas ya, baru hari ini. Tapi memang itu awal. Kalau dari rumah itu tidak terbiasa memang susah Pak. Kalau di rumah saya biasa nulis diary semua. Jadi nulis itu diary semua, kesel atau segala macam dituangin di sini. Jadi dari rumah ya Bu. Jadi Dulu waktu SD gitu ya. memang nulis kalau udah bangun sore cenderung Iya, hapus makanya lagi. Jadi ini apa guru penggerak itu mau berapa kali? 5.000 aja. Paling 7.000 ada. Nah itu emang dipaksa untuk menulis. harus di kalau hitungannya mungkin begitu ya nanti gitu. Jadi tema apa namanya super sub itu kalau mau bikin cerita ini usahain 150 kata aja. Kita mungkin kendalanya itu kalau udah nulis tuh rasanya kayak kata-katanya bingung gitu. Padahal sebenarnya kalau yang tadi Bu ya bilang curcol ya kayak sebenarnya kayak diairi aja gitu ya. Maksudnya menulisnya gitu. Kata-katanya susah Pak. Kayak waktu CGP kan esai ini susah kata-kata. Motivasi apa yang Anda mengikuti? Aduh apa ya? Soalnya kita itu udah terfokus sama berapa kata karakter itu. Coba kalau kan bilang gitu udah ya Pak. Udah, habis aja. Misinya Misi ya saya Belum ada udah belum Oh, masih baru ada. ujian. Bareng Bu Valida siapa aja yang Nah, itu saya ada 11. Oh, iya. akan bocah soalnya daftar Tapi banyak. udah lulus saya aja Masya Allah. Tapi udah lulus, udah keluar. Belum pengumuman ya. Oh, baru ikut ujian. Ikut ngisi Sampai isen. kita bisa kirim gitu ya. Tapi kayaknya mau ngajarin Pak kemana nanti gitu kan. Kalau yang Bukan hotel. kepala sekolah. ya begitu semangat. Kata Pak Nadiem begitu. Jangan belajarnya dulu. Besarnya jangan ke kepala sekolah. Gimana caranya memotivasi kita yang udah kepala 4 itu Setuju. ya bisa Iya benar. Sebagai kepala 5 benar. Sebagai cowok Valida. Terus udah bener, jadi yang salah cuma ibu tolong kirim ijazah itu kurang jelas. Tapi saya udah lolos ya Pak. Ya Allah. pokoknya harus jadi contoh. Ya jangan mencoba dari mereka. Kalau yang jadi kepala sekolah kayak pengawas Iya, sekolah itu urusan nanti ya Bu. Sekarang saya kan sekolah lagi guru mentang-mentang guru beneran nggak mau, jadi apa yang mau jadi yang Banyak mana? sempat. Enggak apa lagi mengawas. Mendingan saya di kelas Pak konten sama anak-anak kayak gitu. Ya saya mau jadi kasih. Si Wadan Kasih mantan aja gimana? si Wadan itu setiap ganti guru. Iya. Iya. Karena hasil dari yang dijalani Dari diri, iya. dan sebagainya itu juga pasti tergantung seperti itu adalah Iya, boleh. Gitu. Jadi bukannya waktu itu kan Pak Dede
dia harus beradaptasi. Dan persoalan dia autis memang justru itu, dia Disabilitas, ya. dari hati, jadi dari Pak Irfan, ganti Abdul, Nah, ya. jadi nanti masa transisi penting Pak, transisi. Jadi nanti sekarang kamu sudah naik, jadi tidak lagi dengan Ibu Farida. Saya pelatihan dinas luar, nyari bukunya tuh. Kan betul. Nangis loh, nyari Farida, nyari guru. Iya, dia makanya itu tadi harus dikasih tahu. Bu Farida langsung bubar. Ya, bulan sebelumnya Pak. Iya. Iya. Jangan Harus pada Sama kayak waktu Bu Farida terima Walden kan Pak Dery masih sampai bisa dilepas makan. Kalau Walden kayak gitu udah tambah besar badannya. Salah lagi. Saya pernah mendorong Adit. Lagi pas angin, Adit maunya diam, Firman maunya bergerak. Saya ternyata kalian Pak. Oh, hari Jumat. Apalagi Cato seneng cari Jumat. Umur gua hari Jumat, gitu kan? Tapi pikir apa iya meninggal di antara takut sama senang gimana sih? Kunci pintu di apa? Pintu dikunci kan kita kunci kan? Kalau nggak dikunci Firman kabur. Karena aja sekian hilang loh sekian detik Pan. Apa melayang? Karena apa sih? lihat Bu. Jadi Palestina. Kalau belum kenal Adit kan, sekarang ya udah kenal lah gitu ya udah. Nah itu bisa jadi cerita ya Bu ya curcol ya. Cerita bapak ibu tadi nih, apa namanya konsumen kita juga. Saya nawarin ke Bu Wahyu, guru kita, dia gitu waktu main dunia sampai dan 1 jam tiap hari gajinya satu. Kalau udah capek nanti Pak, katanya saya cerita saya yang tulisin. Maksudnya biar buku ini lahir, kalau buku satu lahir biasanya kita Mungkin sayanya itu terapi kali ya ketika Ibu Lina ngomong judul. Tapi ketika Bu Titi bilang curcol aja, oh kalau curcol mah kayaknya bisa aja kayak ya proses gimana gitu. Saya bilang nggak, saya kemana-mana nggak mau bilang bikin artikel ya. Cuma cari bahasa begitu ya. Curcol aja, curcol itu buku tuh gitu. Nggak usah mikirin nanti bahasa ilmiahnya apa ya, nantinya apa, nggak usah. Apa yang hari ini aja tuh, bahasa apa? Seharian bahasa apa ya? Nanti kan lama-lama udah dapat juga kita tulis. Kita baca lagi dari awal sampai akhir. Oh ini ada yang itu, oh ini nggak cocok. Oh ini kan lama-lama akan sampai juga selesai. Gitu. Jadi PR lagi tuh Pak buat teman-teman. Kita support Bu. Saya suka PMM ini komunitas belajar ini benar-benar upgrading kita secara nggak terasa ya. Secara nggak terasa justru itu mengupgrade skill kita hanya dengan ya itu tadi kita dari teman. Ini aku punya begini loh, mau begini ya. Nah itu bisa teman luar biasa sebenarnya komunitas belajar ini ya. Kalau benar-benar dihidupkan Pak. Jadi jangan berhenti ya Pak. Kalau bisa terus nih. Iya. Masih tetap terus Bu. Kita kan masih 2 tahun lagi. 2 tahun plus Pak. Oh iya. Makanya ini di mudah-mudahan sih di Januari sudah bisa, tapi mungkin 2 atau 3 Iya. Nah nanti teman-teman disuruh aja Pak sambil liburan bikin deh cerita liburan gitu. Gitu kan Pak Dharma. Halo. Apa Pak Abdul yang ini bikin apa itu kalau di Google aja bikin pantun dulu Pak Dharma. Bikin pantun. Pantun. Wah bisa bikin pantun ya. Bisa jadi buku tuh Pak pantun. Iya di drive aja dulu. Oh iya. Bikin pantun yang sederhana dulu, kemudian tetap ini kayaknya mengundang narasumber lagi untuk ditagih orangnya datang kan yang sama yang kemarin pada di PRI, besok langsung dikumpulin. Tentang apa Pak?
yang ini nyusun buku sudah pada punya judul. Yang nulis sudah pada punya judul. Iya, doang itu tapi isinya tuh. Tapi kalau yang curcol tadi ya ada aja. Sebenarnya itu ada namanya ide praktik. Ide praktik. Ide praktik. Ya, Habis itu ya isinya colok-colokan guru semua sebenarnya Bu. Iya. Nah, isinya udah kayak Di HP bukan? ya itu. HP. Ini colok Ide semua. ide praktik. Sebenarnya itu STAN. Tapi ini dikurasi ya. Nah, kalau yang ini ya, ini kalau kita ngupload pembuktiannya, nanti milihnya cerita praktik aja Pak. Iya. Kalau yang masuk ke sini memang dikurasi, tapi buat ambil gambarannya aja gitu. Maksudnya contohnya. Apa sih yang mereka tulis gitu? Mereka menggunakan STAN, situasi bisa kayak profil siswanya, profil kita sebagai guru, justru profil siswa, profil guru, hanya namanya tantangan. Tantangannya gimana nih menghadapi si anak ini. Kemudian ada A-nya aksinya ngapain. Terus setelah itu ada STAN, reaksi. Dari aksi itu reaksinya bagaimana, kemudian senang atau tidak gitu. Sebenarnya di PMM udah Itu aja kegiatan sebelum itu siapa pada Akhir. menyusun itu Begitu ya, benar-benar. itu tulis Iya. tadi itu udah dapet Iya ya. Supaya dia mau. kan tantangannya dia kan untuk jelas gitu buat Ini kayaknya template-nya sama ya Pak Dharma ya? sama. Template-nya sama untuk ide ini. Tapi itu pengalaman kita atau memang Namanya ide kita buat Latar belakangnya, kemudian aksinya apa, terus aksinya ada langkah 1, langkah 2, kemudian hasilnya refleksi dan hasil dampaknya. Ya ini untuk yang di PMM ada ide fitur lagi itu ide praktik. Nah, kalau ini yang pernah saya bikin sih Bu, ide praktik pakai STAN juga, tapi kalau itu kan pakai Google ya. Awalnya boleh ya. Sebenarnya di obor udah pernah dibahas Bu waktu pertemuan pertama metode STAN. Ini harapan saya sih teman-teman dari metode itu ya bisa mengikuti gitu. Kan kalau saya pribadi kan saya juga dulu pernah punya blog Bu ya. Sulit banget buat bikin satu kalimat pertama. Dari satu kalimat buat bisa bikin satu paragraf tuh memang sulit. Nah ini ada contohnya. Jadi situasinya itu gimana sih mulai gimana ya dari situasi dulu nih. Kalau dulu situasinya gimana setelah kamu itu kalau udah punya situasi baru tantangannya apa dari situasi itu udah punya tantangan lalu aksinya kamu sebagai guru biar tantangan itu terselesaikan bagaimana. Nah ini baru refleksinya berdampak apa gitu ya. Nah ini situasi saya nih nggak kebaca ya. Tahun ajaran baru dapat kelas baru, kan tahun ajaran baru dapat kelas baru. Di kelas baru ini situasinya saya naik lempar, ya. Lempar tuh nggak punya papan tulis Bu waktu itu. Kalau di daerah kan Situasinya kan nggak punya papan tulis tuh. Tantangannya gimana saya baca nggak punya papan tulis. Akhirnya aksi saya itu menggunakan papan tulis digital. Sambil menunggu papan tulis yang datang, saya ngajarin pakai papan tulis digital yang ada di Google Workspace waktu itu. Ini aksi 1, angka 1.
Ya, itu yang kedua menyampaikan materinya juga sama. Tapi nggak ada kajian literasi. Tapi kalau ada itu mungkin jadi poin plus ya. Artinya ini udah dikaji ya gitu. Kalau saya nggak ada itu. Saya nggak ada. Ini aksi 3 tuh umpan baliknya tuh anak-anak Ini pakai kurasi dari sana nggak? enggak. Oh, jadi ayat. Iya. Kan ada bukti ayat, ada ide praktik. Kalau ide praktik memang ada pendaftarannya. Tapi kalau bukti ayat tuh nggak ada pendaftaran portofolio kita. Aku juga punya tuh Wardan belajar di papan Kensington. Iya, boleh. Akses. Boleh, Ada ada videonya. Kenapa ibu? Kenapa ibu gunakan itu? Situasinya ceritain dulu. Oh, yang Ayat itu apa? literasi aku kurang. Banyak bukti pengajarannya banyak. Yang bukti karya yang pakai star. Baca dulu ya. Saya juga kan boleh aku tulis. Kalau saya sih supaya Waldan itu aja apa namanya kantong tenang. Tapi kalau dia kan buku-buku capek begitu ya kan. Oh kayak gitu pada mana? Ini kalau dibuktikannya di apa ini praktik balik. Tapi apa lagi? Ya, mungkin kita langsung lanjut selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada 2 lagi untuk laporan dari Ombel, komunitas praktisi ya. Komunitas belajar oleh Pak Dharma dan KTL yang akan kita programkan di dalam nantinya. Oke, mungkin KTL dulu untuk Pak Abdul, silakan. KTL untuk 3 bulan ke depan jangan di komunitas dulu. Komunitas belajar itu udah muncul. Ya silakan Pak Dharma. Dia lagi nih. Betah. Nah kalau ini udah diulang-ulang kan ya tadi waktu tadi pagi ya tentang komunitas SKB 11. Nah ini ini penggunaan yang ada SKM. Situasi kenapa sih dibentuknya komunitas belajar kan dibuat oleh surat edaran nomor 4263 tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Dalam surat edaran itu bahwa disampaikan bahwa satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar internal. Pertama, kedua, satuan pendidikan harus memiliki juga komunitas antar sekolah atau komunitas sekolah Indonesia. Terus yang ketiga, poin ketiga, komunitas belajar harus bisa berbagi praktik baik. Dan kalau bisa diadakan itu webinarnya lewat FM. Dan yang terakhir itu ada juga panduan buat mengoptimalisasi komunitas belajar. Ini sebenarnya kalau buat kita yang masih bingung komunitas belajar itu harusnya diapain, program apa yang harus dilakukan, itu dari Kemdikbud ada tadi itu optimalisasi panduan optimalisasi komunitas belajar yang pertama. Dan yang kedua, kemarin dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dari teman-teman MM ada yang namanya program bergerak itu artinya bergerak bersama komunitas belajar. Jadi hampir tiap hari sampai tanggal 25 di bulan November itu webinar dari komunitas A, komunitas B sampai Z itu banyak banget. Itu di program bergerak. Nah, dari 2 situasi tadi ya tentu sekolah ini sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada komunitas belajar dari komunitas Menau, Menabarikan, Autis. Namun yang berbeda adalah di poin keempat yaitu komunitas PMM lewat daring. Memang ya sudah ada di PMM, cuman saat itu belum aktif. Ya. Dari kegiatan bergema itu saya coba cari tahu ya, gimana sih cara bikin webinar di PMM. Akhirnya saya coba
bikin webinar PM. Ini yang tadi awalnya hanya 30 pengikut, alhamdulillah sekarang udah 105. Jadi dari 12 sekolah. Ya. Ini tantangannya. Ini tadi tantangannya itu udah disampaikan teman-teman ya, terkait jadwal karena kesibukan sekolah. Jadi beberapa pertemuan ada jadwalnya di schedule. Jadi tidak harus selalu hari Rabu. Ada yang pertemuan secara rolling, ya secara rolling. Hanya hari Selasa, ada hari Kamis, Jumat, karena kepadatan jadwal di sekolah. Kemudian bingungnya untuk mulai dari mana, apa yang harus dibahas. Kalau yang saya rasakan di komunitas Purnamahita ya, memang bingung Bu, harus dimulai dari mana nih bahasnya. Tapi kalau dari teman-teman kami sama teman-teman penanggung sudah punya petakan yang rapi. Misalnya yang pertama itu mikro teaching, minggu kedua bahas modul, minggu ketiga apa gitu. Terus di Alpis kalau sudah alami membahas kulit-kulitnya. Tapi kalau di Purnamahita sendiri masih menamu kita sempat mau mengaktifkan doang bina diri, tapi belum dibahas lagi ini pembina diri udah aktif, cuman jadwal itu masih belum kelihatan, kas yang memakai gitu. Terus yang terakhir tuh teknis melaksanakan webinar online di PMM. Terus waktu itu saya masih belum caranya, terus masih ada terbatas Zoom. Namun sekarang makin ada alternatif lain selain lewat Zoom. Nah ini aksinya ya, aksinya. Nah tadi dari kebingungan itu, dari apa yang harus dilakukan dengan komunitas belajar. Nah ternyata di PMM sendiri ada latihan mandiri terkait aksi. Itu ada beberapa latihan, terus saya pelajari. Alhamdulillah sudah mulai tergambar terkait apa itu komunitas belajar. Jadi selain ada panduannya dan surat edaran, ada juga latihan mandiri terkait komunitas belajar PMM. Dan keduanya itu melaksanakan program pengimbasan ya. Biasanya mungkin sekolah minta bantuan tahun ini dengan inisiatif ini tapi menjemput bola tadi untuk datang ke sekolah. Ini menjemput bola beberapa sekolah dan kita jemput mereka. Terus yang ketiga pasang webinar kita sebut dengan juga lalu berbagi. Kemudian yang terakhir itu melakukan safari mencari narasumber. Nah anak ini masih ini